Dengan satu pukulan, Huang Fu menerbangkan Yao secara terbalik. Pengadilan kematian. Tapi saat dia masih di udara, dia menstabilkan tubuhnya dan melihat kehampaan meledak, dan Huang Fu Jiang Yao sudah menuju ke arah Yuan Yanri. Apalagi dia dibalut petir dan sedang menampilkan seni bela diri. Ini adalah seni bela diri dengan kekuatan tempur tambahan. Dia mungkin ingin membuktikan dirinya, jadi dia tidak melancarkan serangan jarak jauh dan ingin merebut kembali posisi dari jarak dekat. Namun tak lama kemudian Huang Fu Jiang Yao menyesalinya, meskipun gunturnya menyelimuti dirinya dan kekuatan tempurnya meningkat. Namun dalam menghadapi serangannya, Yuan Yanri tidak mengelak sama sekali, melainkan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Yuan Yanri dan dia tidak lagi menyerang kelemahan Huang Fu Jiang Yao. Tapi saat Huang Fu Jiang Yao meninju, dia meninju. Huang Fu akan mengambil tindakan terhadap Yao, jadi dia akan mengambil tindakan. Tinju ke tinju, kaki ke kaki. Dia jatuh ke dalam situasi pertempuran yang mencemaskan untuk sementara waktu. Long Chengyu, Qin Xuan, dan bahkan Ling Xiao dan yang lainnya terkejut dengan situasi pertempuran ini. Orang ini punya sesuatu. Ekspresi keterkejutan juga muncul di mata indah Feng Chaim. Dia awalnya menyetujui partisipasi Yuan Yanri dalam pertempuran hanya untuk memberikan wajah Chu Feng, dan tidak memiliki harapan apapun padanya, tapi dia tidak menyangka Yuan Yanri menjadi begitu kuat. Yuan Yanri sebenarnya sangat kuat. Apakah kamu mampu bertarung imbang dengan Jenderal Huang Fu Yao? Mata Long Chengyu melebar dan mulutnya terbuka. Ini bukan seri, Yuan Yanri belum mengerahkan kekuatannya, kata Chu Feng. Kamu belum mengerahkan kekuatanmu. Long Chengyu dan Qin Xuan sama-sama memandang Chu Feng. Huang Fu Jiang Yao sudah menggunakan seni bela dirinya, tapi aura Yuan Yanri tidak berubah sama sekali dari sebelumnya, kata Chu Feng. Sepertinya itu benar. Jadi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Dia hanya menggoda Huang Fu Jiang Yao. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Long Chengyu, Qin Xuan dan yang lainnya mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa itu memang yang dikatakan Chu Feng. Hal ini memberi mereka perspektif baru tentang Yuan Yanri. Huang Fu Jiang Yao, bukankah kamu lawannya? Huang Fu Shengyu tampak tidak ramah. Melihat Huang Fu Shengyu berbicara, aura Huang Fu Jiang Yao langsung meningkat, dan dia menggunakan pola petir, baju besi petir, dan sayap petir pada saat yang bersamaan. Auranya langsung naik dari setengah dewa kelas 6 menjadi setengah dewa kelas 9. Namun hampir di saat yang sama aura Huang Fu Jiang Yao meningkat, aura Yuan Yanri juga meningkat. Dia juga telah dipromosikan dari setengah dewa kelas 6 menjadi setengah dewa kelas 9. Terlebih lagi, setelah pertukaran singkat, Huang Fu Jiang Yao tidak mampu menahan pukulan lain dan mundur beberapa langkah di udara. Tinjunya terasa mati rasa, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, darah tumpah lagi, Huang Fu Jiang Yao segera mengertakkan giginya. Rumput. Dia mengumpat dengan keras, lalu menurunkan kotak di belakangnya dan mengeluarkan senjata ajaib yang dililit petir. Pada saat yang sama Huang Fu Jiang Yao mengeluarkan senjata ajaibnya, Yuan Yanri memutar pergelangan tangannya, dan sebuah gelang jatuh dari pergelangan tangannya dan melayang di depannya. Gelang itu berwarna emas dan langsung berubah setelah lepas dari telapak tangannya. Tidak hanya volumenya yang berubah menjadi benda berdiameter 1 meter yang melayang di hadapannya, bahkan bentuknya pun ikut berubah. Bagian tengahnya kosong, dan keempat lingkaran itu berbentuk seperti api, tetapi itu hanyalah bentuk, bukan api sungguhan. Pada saat yang sama, terdapat pola mantra yang rumit. Sepertinya hari esok, itu juga merupakan senjata ajaib. Guntur melintas. Jenderal Huang Fu Yao lah yang mendekat dengan senjata ajaib di tangannya. Pada saat ini, Huang Fu Jiang Yao tidak hanya mengubah guntur di sekujur tubuhnya, tetapi juga guntur melilit senjata dewa. Ini adalah keterampilan bela diri yang kuat. Jika tebakan Anda benar, itu pasti keterampilan bela diri yang dilarang oleh Tuhan. Ledakan.
Namun tiba-tiba, nyala api menyembur keluar dari senjata ajaib Yuan Yanri. Nyala api tersebut langsung melesat dan menelan Huang Fu Jiangyao dalam sekejap. Namun kobaran apinya begitu dahsyat hingga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti hingga mencapai dinding terjauh kuil kuno tersebut. Setelah apinya padam, orang-orang menemukan sosok Huang Fu Jiangyao. Huang Fu Jiangyao muncul sangat jauh dan mencapai tembok istana kuno. Ia terkena pukulan itu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesombongan yang telah terbakar oleh api. Dia masih sadar, tapi terlihat jelas dia sudah tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Yuan Yanri menang, tapi semua orang terkejut. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka Yuan Yanri bisa mengalahkan Huang Fu Jiangyao. Tidak ada yang menyangka Yuan Yanri bisa menang semudah itu. Sungguh keterampilan bela diri terlarang yang sangat kuat. Tapi kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Long Chengyu berpikir. Hanya ada dua kemungkinan. Itu adalah seni bela diri terlarang yang tidak dapat dipraktikkan oleh orang biasa dalam tubuh dewa. Atau, itu adalah keterampilan bela diri terlarang yang hanya bisa dilatih oleh tubuh dewa khusus. Tapi tidak peduli yang mana itu, tidak masalah. Yang penting adalah Yuan Yanri ini sangat kuat, bahkan tidak lebih lemah dari Xian Hai Shaoyu. Qin Xuan menghela nafas. Setelah mendengar ini, Long Chengyu mengerutkan kening. Bagus sekali. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil seputih salju jatuh di bahu Yuan Yanri, dan itu adalah suara angin. Inilah yang seharusnya, kata Yuan Yanri. Kamu sangat rendah hati, aku mengagumimu, kata Feng Chaim. Nah, kamu sangat tersanjung. Meski wajah Yuan Yanri tidak terlihat, hanya dengan mendengar suaranya saja sudah terlihat bahwa pujian Feng Chaim membuat Yuan Yanri sedikit malu. Feng Ling tersenyum manis dan memandang Huang Fu Sangyang. Saat ini, jarak antara mereka berdua sebenarnya sangat dekat, tetapi Feng Qi melompat, melakukan backflip, dan terbang mundur. Saat dia jatuh, dia sudah jauh dari Huang Fu Sangyang. Huang Fu Sangyang, kan? Giliran kita selanjutnya. Mari kita sepakati dulu. Aku tidak tahu seberapa parah seranganku. Kalau serius, jangan menangis. Feng Ling berkata kepada Huang Fu Sangyang, nadanya tampak mengejek, tetapi lebih dari itu nakal. Mengenai ini, Huang Fu Sangyang tersenyum menghina. Bahkan jika kamu seorang wanita, aku tidak akan sopan padamu. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Huang Fu Sangyang tiba-tiba menegang. Saat berikutnya, ekspresi semua orang membeku. Lonceng angin muncul di belakang Huang Fu Sangyang, dan auranya telah mencapai tingkat setengah dewa kelas 9. Tapi tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Yang terpenting adalah muncul belati di tangan Feng Ling, dan belati tersebut telah menembus tubuh Huang Fu Sangyang dari belakang. Tapi yang terpenting ada angin berpadu lagi di sini. Lonceng angin lainnya adalah yang sengaja menjauhkan diri dan berbicara dengan Huang Fu Sangyang. Klon seni bela diri. Semua orang terkejut, dibandingkan dengan Yuan Yanri, metode Feng Chaim tentu lebih mengejutkan mereka, dan bahkan membuat mereka merasa ketakutan. Pertama, dia menjauhkan diri, tapi kenyataannya itu adalah tiruan, angin yang berpadu, bukannya menjaga jarak, dia mendekat secara diam-diam dan menyerang tanpa peringatan apapun. Kuncinya adalah dia tidak hanya menipu Huang Fu Sangyang. Dia bahkan menipu semua orang yang hadir. Tanyakan pada diri Anda, jika lonceng angin yang berhadapan dengan mereka dan bukan Huang Fu Sangyang, apakah mereka dapat melarikan diri? Gadis lonceng angin, sungguh mengejutkan. Chu Feng menunjukkan senyuman penuh arti. Karena Chu Feng menggunakan matanya untuk mengamati, tapi dia tidak tahu yang mana dari dua lonceng angin di lapangan yang palsu. Kedua lonceng angin ini sama-sama memiliki aura tubuh aslinya, seolah-olah sama-sama merupakan lonceng angin. Jingle bell. Setelah pukulan itu, suara dering yang tajam terdengar. Lonceng angin yang menembus Huang Fu Sangyang menghilang begitu saja. Dari awal hingga akhir, Feng Ling, yang belum pernah menunjukkan kultivasi apapun, masih di sana, dan memandang ke arah Xian Hai Shaoyu.
Xianhai Shaoyu, aku hanya membutuhkanmu. Dalam hal ini, Xianhai Shaoyu menunjukkan tangannya, saya telah memenangkan 2 dari 3 pertempuran. Sepertinya saya tidak perlu mengambil tindakan lagi, bukan? Benar, Huang Fu Shengyu, bagaimana menurutmu? Feng Ling memandang Huang Fu Shengyu. Pada saat ini, Huang Fu Shengyu memasang ekspresi dingin dan menatap tajam ke arah Huang Fu Sangyang dan Huang Fu Jiangyao, yang keduanya terluka parah. Tapi dia tidak banyak bicara, malah dia membuka mulutnya, dan kunci yang ditelannya melayang keluar. Aku, Huang Fu Shengyu, menepati janjiku. Setelah mengatakan ini, kuncinya terbang ke tangan Xianhai Shaoyu. Menang ternyata lebih mudah dari perkiraan siapapun. Karena Chu Feng dan Xiao Yuer tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, orang mengira ini akan menjadi pertempuran yang sulit sebelum perang dimulai. Namun lihatlah Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Sangyang yang dulunya masih agung, namun kini telah kehilangan daya juangnya. Lihat lagi Yuan Yanri dan Win Chaim. Serta Xianhai Shaoyu yang tidak mampu bertarung, begitu pula Chu Feng, Xiao Yuer dan lainnya. Long Chengyu dan Qin Xuan saling memandang dalam pemahaman diam-diam. Segera, mereka tertawa dalam pemahaman yang diam-diam pada saat yang sama. Ternyata hanya kita yang lemah.